Om Swastiastu. Selamat sore, Sensei Dayu. Nama saya Putra Katlenata Putra, absen 20, perhotelan 8. Kali ini saya akan membacakan materi tentang communication skill. Satu, pengertian komunikasi menurut 3 ahli dan sepuh. Simpulan Harriet Laswell. Komunikasi adalah proses siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa. Melalui saluran apa kepada siapa dengan akibat atau hasil apa. Who say what, in which channel, to who, with what effect. Definisi mendarahkan pada elemen-elemen kuri dalam communication skill, yaitu pengirim pesan, medis, penerima, dan efek. Utri-Buto Sasman. Komunikasi adalah proses berbagi ide atau sikap antara pengirim dan penerima. Sasman mendapatkan pada gagasan bahan komunikasi melibatkan pemohonan. Unsur-unsur komunikasi. A. Komunikatif. Source is sender, pihak yang menyampaikan pesan. Pengkodaan, encoding, proses mengubah pikiran atau gagasan menjadi simbol, verbal dan non-verbal yang dapat dikirimkan. Pesan, message, informasi, ide, perasaan atau gagasan yang disimpulkan oleh komunikator. D. Media, channel, sarana atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contoh percakapan langsung, telepon, email. Pengodaan balik, proses penyemahan simbol-simbol yang diterima menjadi pikiran atau gagasan yang dapat dipahami oleh komunikator. Komunikan, pihak yang menerima pesan. Umpan balik, respon atau reaksi komunikan terhadap pesan yang diterima yang kemudian dikirimkan kembali kepada komunikator. Umpan balik dapat berupa verbal maupun non-verbal. Contoh, siswa yang bertanya. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Tertulis, komunikasi yang menggunakan tulisan sebagai media penyampaian pesan. Contoh, surat dan email. Jenis komunikasi berdasarkan informasi, satu arah, komunikasi di mana pesan disampaikan dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya kesempatan untuk umpan balik langsung. Contoh, pengumuman melalui papan. Dua arah komunikasi di mana terjadinya pertukaran pesan antara komunikator, komunikan, dan komunikator, atau contohnya diskusi kelompok. Komunikasi berdasarkan perilaku formal, komunikasi yang mengikuti suatu organisasi atau aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Contoh, rapat dinas. Informasi komunikasi yang tidak terstruktur dan tidak terikat oleh aturan-aturan formal organisasi. Contoh, obrolan dengan rekan kerja. Non-formal, komunikasi yang berada di antara komunikasi formal dan informal, sedangkan mendapatkan komunikasi formal yang sehingga menjadi komunikasi formal yang dikemas dalam suasana yang bersih, suasana yang lebih santai. Contoh, pertemuan di luar kantor untuk membahas proyek sambil makan siang. Jenis berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal, komunikasi yang terjadi di dalam suatu kelompok bertujuan untuk membangun pemahaman. Komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi atau kelompok dengan pihak di luar organisasi bagian bertujuan untuk menjalin hubungan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Keragaman budaya, perbedaan nilai, norma bahasa, dan kebiasaan antar budaya dapat menyebabkan miskomunikasi jika tidak ada pemahaman dan
Kehati-hatian dalam komunikasi. Kesalahan dalam menerima pesan. Setiap individu memiliki cara unik dalam menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman dan harapan mereka. Emosi. Kondisi emosi komunikator dan komunikan saat komunikasi dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Pengalaman di masa lalu. Pengalaman sebelumnya dalam berkomunikasi dengan orang tertentu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menanggapi pesan. Latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan memahami pesan, termasuk penggunaan bahasa dan tingkat abstraksi. Hubungan komunikator dan komunikan. Kualitas hubungan antara komunikator dan komunikan, misalnya saling percaya atau saling menghormati, atau justru ada ketegangan, akan sangat mempengaruhi keterbukaan, efektivitas, dan interpeksi pesan. Komunikasi